Oke, Kak Tessa tadi sempat cerita perihal kakak pernah mendapatkan tindakan KDRT gitu saat menikah gitu. Ya, Tanpa menyebutkan bersama siapa gitu. Ini seperti apa sih kejadiannya Kak? Maksudnya apa yang terjadi gitu? KDRT seperti apa yang diterima Kak? ya pada saat itu kan saya masih ada ikatan suami istri. Ya. Jadi kan sebenarnya sih itu sebuah aib, kalau saya bisa bilang sebuah aib dalam satu keluarga. Dan pada saat itu saya berpikir karena kita sudah punya anak-anak dan di dalam keyakinan saya itu bahwa kita diajarkan untuk tidak semudah itu untuk berpisah kecuali maut memisahkan. Makanya ada kejadian apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kami itu kami usahakan untuk diselesaikan secara baik-baik. Sempat terjadi KDRT, sempat terjadi yang namanya perselingkuhan, sempat terjadi yang namanya kesulitan ekonomi, ya tidak bisa memberikan membiayai keluarga, itu semua sempat terjadi gitu. Tapi ya pada saat itu saya berpikir bahwa karena saya ingin mempertahankan keluarga saya, makanya semua itu bisa kami selesaikan, akhirnya bisa kami lewati. Tapi memang terjadi. Kak kalau boleh tahu KDRT yang diterima bentuk apa aja sih Kak, atau seperti apa gitu? Oh, macam-macam waktu itu ya. Waktu itu ada yang namanya dipukulin, dipecahin barang-barang, dilemparin barang-barang, segala macam pernah. Dan itu efeknya kayak trauma sampai saat ini juga Kak, atau seperti apa Kak? Oh iyalah, pastilah. Itu namanya trauma pasti ada. Dan yang saya belum tanyakan justru mungkin kepada anak-anak saya. Yang lebih terasa mungkin anak yang pertama ya, karena waktu itu justru saya nggak tahu kejadiannya. Yang tahu itu malah waktu itu manajer saya. Dia dilaporin sama pembantu saya waktu itu, ART saya, bahwa anak saya itu sampai kabur ke bawah karena saking ketakutannya dengar kita teriak-teriak di dalam kamar, karena kita selalu di dalam kamar ya untuk menyelesaikan kayak begitu gitu. Sampai anak saya nangis kabur ke kamarnya pembantu gitu. Itu kan suatu hal yang sangat tidak baik. Gitu. Bisa memberikan trauma yang kurang baik sama anak, itu kan sangat nggak bagus lah. Gitu. Mungkin kalau saya bisa mengendalikan diri sendiri, memanage emosi saya, bisa memperbaiki lah apa yang kemarin, meskipun itu pun trauma gitu. Dan itu terjadi maksudnya beberapa tahun sebelum akhirnya berpisah Kakak, atau berapa lama, atau sejak awal? Atau sejak Saya kan menikah kan 8 tahun. Di tahun kedua itu sudah mulai terjadi segala sesuatu itu. Dan pemulihan trauma sendiri gimana? Ya, saya merasakan bahwa itu, saya menerima semua itu sebagai pelajaran. Saya harus bisa menerima bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan terjadi supaya memperkuat saya, lebih menguatkan saya untuk sekarang dan ke depan. Itu yang saya pelajari supaya saya bisa menerima, supaya saya bisa tidak terlalu trauma dengan hal seperti itu.